Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali saya Nisha Alia Maharani bisa berdiri di sini menyambut Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga kakak-kakak tamu undangan, rekan-rekan media, para sahabat JT Klinik, dan juga mitra-mitra yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi dan selamat datang di acara press conference Cinemuar Filmworks X JT Klinik dalam rangka perayaan 15 tahun perjalanan JT Klinik dengan tema besar Beauty and Life Transformation. Boleh saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi ini udah 15 tahun nih dan banyak banget kisah-kisahnya ya di sini tentang keberanian untuk berubah dan juga tentang proses yang tidak selalu mudah tetapi selalu dijalani dengan hati. JT Klinik juga bukan hanya sebuah klinik kecantikan, tetapi tempat di mana banyak orang menemukan kembali versi terbaik dari diri kita secara fisik maupun emosional. Maka karena itu hari ini kita tidak hanya merayakan sebuah pencapaian, tetapi juga merayakan makna dari sebuah perjalanan, yaitu perjalanan menuju penerimaan diri, kepercayaan diri, dan juga kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Acara ini juga menjadi momentum istimewa untuk memperkenalkan kolaborasi besar antara dunia kecantikan dan dunia sinema. Kita akan menyaksikan peluncuran Big Promo 15 tahun bersama founder JT Klinik, yaitu Dr. Juni Cahyati. Program pencarian bakat Starhead bersama program director Mbak Ria Mitriani. Dan juga sutradara sekaligus produser film The Shift, yaitu Pak Ridwan Muhsin. Hingga pengumuman roadshow nasional yang akan menyapa berbagai kota di Indonesia bersama. Hadir juga hari ini Kasih Syaura yang mungkin nanti akan menyusul ya datangnya, which is brand ambassador kita yang turut mendukung kampanye transformasi kecantikan JT Klinik sekaligus juga menyuarakan semangat yang positif di dalam ajang Starhack. Nah, kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Pariwisata yang turut hadir melalui perwakilan Bapak Dwi Marhenyono serta dari komunitas investor High People yang diwakili oleh Mas Fajar Informal. Oke, baik. Mungkin sebelum saya memulai acara hari ini ya, mungkin saya mau nanya-nanya dulu nih dari audiens rekan-rekan saya. Mungkin sudah ada yang familiar dengan JT Klinik atau sudah pernah treatment di JT Klinik mungkin? Oh, saya lihat lewatnya. Oh, lihat lewat saja. Ini dekat sini. Selamat datang. Bapak kalau kayak gitu, kalau misalnya memang belum kenal sama JT Klinik, nggak apa-apa karena kita hari ini bakalan mengupas tuntas tentang JT Klinik bersama ya. Jadi buat yang baru pertama kali hadir, selamat datang di JT Klinik. Dan buat yang sudah kenal, welcome back, selamat datang kembali. Karena banyak program baru yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk mengenal tentang JT Klinik lebih dalam nih hari ini ya, selama 15 tahun ini ya, rasanya belum lengkap kalau misalnya kita belum mendengar langsung dari sosok yang menjadi fondasi dari sebuah transformasi yang luar biasa ini. Mari langsung aja kita sambut bersama Dr. Juni Cahyati, founder of JT Klinik. Oke, Dr. Juni, selamat pagi dok, apa kabar? Oke, baik Dr. Juni. Jadi 15 tahun ini bukan waktu yang singkat ya dok. Nah, saya penasaran nih, saya mau nanya, kira-kira bagi dokter apa sih momen yang paling berkesan selama 15 tahun ini sampai hari ini dok? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Ini aku enaknya berdiri apa sih? Duduk aja. Duduk. Iya, nanti kalau duduk nggak kelihatan kalau aku ternyata lumayan tinggi. Baik teman-teman, terima kasih sudah
sudah hadir di acara press conference hari ini di CT Klinik. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita dikasih cuacanya senang, terang, dan itu merupakan tanda teman-teman bahwa dengan hadir di acara ini rezeki kita juga terang dan banyak. Masa depan kita kedepannya juga terang dan cerah. Amin. Baik, terima kasih. Jadi tadi kan dikatakan sama kakak MC yang cantik ini ya, 15 tahun ini bukan merupakan waktu yang singkat, tetapi karena yang kita nikmati di JT Klinik ini semuanya menyenangkan, jadi rasanya nggak berasa, iya. Dan rasanya tiba-tiba kok sudah tahun 2025 ya, padahal waktu kita berdiri dulu merancangnya sudah sejak tahun 2009. Kemudian kita tahun 2010 mulai urus gimana supaya jadi sebuah klinik yang mempunyai sebuah misi ya, sebuah brand purpose juga. Nah, tahun 2010-2011 kita menjadi sebuah klinik dan kita lalu mendedikasikan diri bukan hanya sebagai klinik kecantikan atau klinik estetik saja, tetapi klinik estetik, kemudian anti-aging, permajaan, dan juga wellness yang memberikan kontribusi bukan hanya untuk bagaimana tampil, tetapi juga bagaimana untuk menjadi lebih sehat. Jadi semua produk yang dirancang, yang diracik, yang diramu di JT Klinik ini selain untuk estetik, untuk kecantikan dan juga untuk kebugaran, tetapi juga yang mempunyai value di bidang kesehatan. Dan kita mulai di 2011 itu kita memulai sebuah perjalanan sampai hingga saat ini. Tentunya dalam perjalanan ini banyak banget liku-liku, banyak banget cerita yang kami saksikan, yang terutama saya saksikan karena saya juga orangnya romantis ya, jadi saya mencatat satu-satu, bahkan itu kalau saya punya pasien saya catat, misalnya namanya Bapak siapa ya, Bapak Sigit misalnya ya, Pak Sigit itu nanti istrinya siapa, anaknya siapa, sekolahnya di mana, itu saya catat supaya nanti kalau sewaktu-waktu kontrol atau ketemu saya bisa menyapa dengan lebih romantis ya, bukan sih ya, lebih dekat gitu. Nah, dari situ saya bisa menjalin sebuah hubungan yang istimewa dengan setiap pasien. Jadi nggak hanya hubungan dokter pasien atau suster pasien atau terapis pasien, tapi kami mempunyai kedekatan yang istimewa ya. Nah, kayaknya deket gitu ya. Sudah sih sampai ini ya, Mbak Aura itu aku tuh rasanya kayak anak aku sendiri. Apa kayak adik ya? Pokoknya dekat gitu. Nah di sini itu di JT Klinik kita akan menganalisis satu demi satu apa yang dikeluhkan, dan bukan hanya kita ingin menjadi problem solver terhadap masalah yang dikeluhkan atau dikemukakan oleh pasien kita, tapi kami juga berusaha menunjukkan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah ini loh gitu. Kadang-kadang orang datang itu dengan sakit, aduh nggak enak banget di dada aku takut serangan jantung misalnya dulu ya, sebelum kita masih belum konsen benar ke kecantikan ya, masih campur, jadi pasien kita campur. Teman-teman mungkin saya mau cerita dikit deh sebelum jadi klinik ya. Jadi saya tuh dulu kan sebenarnya dari Surabaya ya, mungkin teman-teman pasti udah tahu nih logat saya apa istilahnya teman-teman. Betul. Nah itu saya juga heran, sudah berpuluh-puluh tahun di Jakarta ini tapi tetap menjual itu. Akhirnya saya memutuskan bahwa ya udah, mungkin ini merupakan salah satu ciri suatu saat kalau teman-teman ketemu saya di jalan atau di mana, teman-teman langsung ingat dokter Medokku tersayang. Ya, jadi saya tuh sebenarnya pindah ke sini karena suami saya akan melanjutkan pendidikan di sini sebagai seorang ahli bedah ortopedi, jadi mau masuk residensi di FKUI. Nah, saya juga masuk di akupunktur. Nah, kemudian saya praktek karena masuk residensi atau belajar untuk jadi spesialis bedah itu termasuk yang spesialis mayor, nggak boleh bekerja teman-teman, jadi harus pasangannya nih yang bekerja. Jadi saya praktek, waktu itu masih praktek sebagai dokter umum, bahkan
di awal-awal praktek karena belum punya pasien ya teman-teman ya. Jadi saya itu sambil jualan dulu. Teman-teman, karena saya jualan, saya bersyukur saya jadi ahli masak juga. Nanti kawan-kawan saya masakin, mau nggak teman-teman? Alhamdulillah. Yang sudah pernah merasakan masakan saya ini ya, Pak Fajar. Apa Pak? Pak Fajar. Ya, jadi kebetulan nih kami ini pertemuannya itu diawali dengan kekagetan bahwa kita itu mempunyai kesukaan yang sama, yaitu bodok. Ayo, siapa yang tahu bodok? Bodok manding. Bodok manding. Iya, pasti banyak nggak tahu manding itu apa kan? Nah, manding itu ini loh, petai Cina. Kalau di tempat kita namanya lantoro atau kolontoro ya Pak ya. Nah, tapi kita punya bodok khusus tuh teman-teman, namanya bodok tawon. Siapa yang pernah makan bodok tawon? Ibu, luar biasa. Jadi, kenapa? Mantap. Lalu bodok daun pepaya. Enak juga Pak. Nah, jadi karena pertamanya saya tuh praktek sambil masak karena pasien saya masih doremi ya. Jadi saya sambil masak sambil saya jualin, tapi kita bentuk lucu. Jadi kalau misalnya bodok itu bentuknya dilipat, jadi lipatannya saya kembangin. Atau kalau saya bikin combro, saya bikinnya bentuk bebek, bentuk bintang gitu. Sehingga sambil menitipkan itu, saya juga memberikan tips. Misalnya, Bu ini nanti kalau yang beli bodok atau beli kerupuk ramba atau beli susu, saya juga jualan susu dulu, susu kedelai. Jadi kalau teman-teman ada yang alergi laktos ya, itu nanti bisa dilari kalau minum susu atau mungkin alergi, itu kita bisa tetap mengkonsumsi susu kedelai soya. Nah, dari yang saya jual saya juga kasih ini. Kalau yang beli produk ini nanti dikasih ya Bu, anti kolesterol atau cara mencegah asam urat, itu nanti dikasih sekalian sambil ada nomor telepon gitu teman-teman. Sehingga akhirnya pasien itu tuh banyak. Teman-teman bisa bayangin nggak? Dalam satu hari akhirnya pasien saya itu bisa 150 sampai 200 pasien lebih. Jadinya teman-teman bisa kebayang nggak sih, jam 6 pagi saya sudah praktek. Berarti setelah subuh saya harus langsung nyapu dan menyiapkan semuanya ya. Dan nanti kadang-kadang jam 2 malam saya baru selesai praktek. Bisa kebayang nggak Bu? Karena 200 tuh kalau setiap orang 3 menit aja, saya tuh selesai jam 11 atau jam 12 malam. Kalau ada yang lebih, saya juga pernah nemuin ya, orang itu datang, ibu-ibu datang, hampir nggak bisa nafas karena coba keselet bakso, teman-teman. Jadi nggak bisa nafas, baksonya itu masuk ke saluran nafasnya. Jadi dia, waduh ini kalau mati di sini gimana caranya? Saya bingung. Jadi akhirnya, yaudah deh bareng sama suami saya, kita perlu dari belakang terus kita hentakkan hook gitu sehingga bakso ini bisa loncat. Loncat 3 meter teman-teman. Tapi orang ini jadi bisa nafas dan hidup sehat sampai sekarang. Ya, jadi itu pengalaman waktu saya masih praktek umum yang begitu banyak. Dan akhirnya suatu hari ada seorang pasien saya itu bilang sama saya, dokter, kebetulan ini dia jamaah. Jamaah itu artinya kalau di sini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau di Jakarta ini istilah jamaah artinya orang yang mempunyai keturunan Arab. Nah, kita menyebutnya jamaah. Iya. Nah, ini kebetulan jamaah ini, sehingga dia kebetulan kalau orang Arab itu ada 2 macam versi kulitnya teman-teman ya. Ada yang putih dan ada yang gelap ya. Ya, kita nggak bilang hitam juga karena nggak hitam, tapi gelap ya. Nah, kemudian dia bilang, dokter bisa kasih buatin aku ini krim gitu supaya agak cerah. Saya bilang, loh nanti kalau aku buatin krim wajah terus wajahnya putih tapi leher sama tangannya itu gimana? Belang-belang. Iya katanya, aduh kan saya ini pakai hijab gitu, paling enggak tuh saya kalau keluar-keluar itu lebih pede. Saya bisa mengangkat wajah pada saat bertemu dengan siapapun. Nah, pada saat itu saya sadar bahwa ternyata confidence atau rasa percaya diri itu sangat dibutuhkan. Mungkin ibu ini yang kalau sekarang merasa bukan menjadi apa-apa, pada saat nanti wajahnya lebih cerah, walaupun itu hanya wajah saja, belum semuanya. Itu bisa merupakan sebuah perjalanan atau sebuah shifting yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi saya kemudian
belajar tentang itu dan mengadakan kolaborasi dengan beberapa teman dokter yang sudah spesialis juga. Dan saya juga belajar secara formulasi. Kalau teman-teman lihat ada buku saya di sana, itu adalah salah satu buku yang saya pelajari dalam membuat formulasi. Ada nggak di sana ya? Ada? Oh nggak ada. Wah, Mbak Nurul mesti ambilin buku formulasinya itu. Ketutup. Coba deh ada yang ambilin deh. Iya. Bukunya tebal banget, mungkin berapa kiloan ya. Dan kalau dibuka itu tulisannya tuh sesemut-semut saking kecilnya. Nah itu yang harus kita belajar untuk menjadi seorang formulator. Jadi kita bisa memformulasikan apa yang ingin kita susun atau kita dedikasikan untuk kesehatan atau ya, bukan itu kali satunya ya, ada dua, satu itu, satu lagi tuh, satu lagi. Ya. Kalau ini tuh dia mengupas tentang bagaimana kita apa sini aja deh. Ya Kak, terima kasih. Yuk, bukunya karangan dulu. Judulnya adalah The Shift. Enggak ada, udah ganti baju. Judulnya adalah The Shift. Gitu. Mungkin pada saat ini banyak banget yang masih berpedoman gini loh ya. Yang penting itu hatinya, gitu ya. Yang penting itu otaknya. Tetapi kita melupakan dua hal, gitu. Ada juga yang penting harus kita perhatikan selain kesehatan, hati dan otak adalah cara kita menampilkan diri dan cara kita menyajikan sesuatu. Nah itu nanti yang menjadi cikal bakal JT Klinik kita ini. Karena JT Klinik itu adalah singkatan dari siapa yang tahu, teman-teman? Bisa juga sih. Jadi JT Klinik ini sangat unik ya. Nanti orang bilang, ini singkatannya Yuni Cahyati ya? Iya, alhamdulillah. Dulu JT Klinik ini diresmikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Karena kebetulan kita ada di Jakarta Timur ya, teman-teman ya. Dan Bapak Wali Kota waktu itu menanyakan pada saya, Dok, JT Klinik ini singkatan dari Jakarta Timur ya? Iya Pak, betul. Pak Wali Kota, waduh luar biasa dokter, kecintaannya ke Jakarta Timur. Iya memang, tapi saya memang cinta sama Jakarta Timur. Dan suatu saat waktu Bapak Camat Jatinegara datang ke JT Klinik untuk diskusi dan treatment, dia juga menanyakan. Jatinegara. Singkatan Jatinegara ya dokter? Iya betul. Jadi JT Klinik itu bisa berarti banyak hal. Namun yang istimewa sebenarnya JT Klinik ini singkatannya adalah jari tangan, teman-teman. Jari tangan ya. Jadi saya berpikir pada saat bertemu dengan ibu tadi ya, saya bisa punya ide banyak untuk mencerahkan kulitnya. Saya bisa punya ide banyak untuk membentuk tubuhnya. Tetapi semua satunya mas, satu. Reshaping yang sebelah sini, coba di belakangnya. Nah ini kalau tadi mau saya tunjukkan buku formulasi yang tebelnya segini juga. Ini adalah buku yang memberikan arahan gimana kita melakukan reshaping atau pembentukan kembali, pembentukan wajahnya, pembentukan badannya, ya. Kemudian ditutup aja. Nah, jadinya saya berpikir semada apapun kita, sebrilian apapun ide yang ada di dalam pikiran kita dan sekreatif apapun kita, tapi itu tidak akan pernah menjadi sebuah karya apapun kalau nggak ada jari tangan yang mengerjakannya. Jadi jadilah JT Klinik yang didedikasikan untuk masyarakat supaya bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih sempurna. Kasih tepuk tangan dong. Jadi berawal, kenapa? Jadi berawal dari pasien saya tadi ya, dan saya percaya bahwa semua yang Allah hadirkan di depan kita itu ada tujuannya ya. Seperti juga sekarang ini kita bisa bertemu di tempat ini, itu kan Allah hadirkan. Itu pasti ada sebuah tujuan mulia di baliknya. Nah, amin ya Allah. Kemudian dari situ kita mulai mempelajari apa sih sebenarnya
yang paling dibutuhkan oleh pasien yang datang di tempat kita, gitu ya. Mulai dari yang sakit, mulai yang ingin mencerahkan, yang ingin menjadi lebih confident, yang ingin lebih langsing, yang ingin lebih gemuk, yang ingin meluruskan wajah, yang ingin wajahnya ingin lebih berisi atau lebih bulat. Itu semuanya ada ternyata. Jangan salah loh, nggak semua orang tuh pengen wajahnya lurus ternyata ya. Tapi ada juga yang pengen wajahnya rapi atau lebih berisi itu banyak. Yang pengen punya emoji banyak. Yang pengen ini lebih gembul banyak juga. Karena di etnis tertentu itu wajah bulat itu menggambarkan hoki. Mungkin ini semoga kita semua yang ada di sini ini sama orang dikasih hokinya bagus semua ya. Nah kemudian setelah itu saya juga merasa karena jam 6 harus sudah praktek ya. Jam 2 kadang-kadang baru selesai. Nanti kalau jam 12 kurang, pasien itu ya sudah pada bilang gini, dokter coba lihat jam deh, 5 menit lagi kayaknya sudah besok. Katanya gitu, iya bener ya, 5 menit lagi udah ganti hari. Dan itu walaupun saya jam 6 baru praktek ya teman-teman, jam 4 pagi setengah 4 tuh udah ramai di depan rumah kita itu. Karena orang pada ngantri, dan bahkan ada calonnya. Ya, iya, jadi itu pernah didatengin ini juga apa namanya iya ormas polisi karena dia bilang ini ada acara apa ya pagi-pagi di sini, bukan ini ngantri pak gitu ya. Nah kemudian setelah itu saya juga merasa bahwa untuk apa sih saya sebenarnya hidup ini ya, karena kayak semua orang masih tidur saya sudah praktek ya, sudah nyiapin praktek. Kemudian semua orang sudah tidur saya masih bayang gak sih? Dan di sela-sela itu ada pingsan-pingsannya juga saking capeknya. Nah akhirnya saya berpikir ya dengan suami, keluarga kayaknya mesti membuat strategi baru supaya semua pasien yang datang dari mana-mana bisa ditangani dengan lebih baik, tapi juga yang menangani juga menjadi lebih sehat juga. Akhirnya kita memutuskan untuk menjadi klinik supaya kita bisa merekrut teman-teman dokternya juga mempunyai kompetensi yang bagus dan kita bisa lebih mendekati pasien di tempat tinggal masing-masing. Jadi kita membuat sebuah klinik, lalu kita juga buat beberapa cabang. Dan ke depan ini kita akan juga di tahun ini insya Allah kita akan bikin 3 sampai 10 cabang baru, dan di tahun depan kita membuat 10 sampai 20 cabang baru lagi ya Pak ya. Kemudian dan setelah itu kita akan mempunyai sebuah center. Jadi JT Klinik bukan hanya nanti menjadi klinik estetik atau kecantikan, tetapi menjadi sebuah center yaitu trauma estetik dan stem cell center nanti. Mohon doanya ya teman-teman semua, segera terwujud, segera terlaksana dan bisa memberikan kontribusi yang lebih berarti lagi untuk masyarakat di Jakarta dan di Indonesia. Dan nanti kita juga punya rencana insya Allah akan membuka di negara-negara tetangga. Dan kemudian apa sih yang membuat JT Klinik ini berbeda dari nanti itu ada pertanyaan itu enggak? Enggak ada. Langsung saja dokter, nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada aku kasih tahu, kalau ada kalau nggak ada aku jawab sekarang, kalau ada nggak aku kasih tahu. Baik. Jadi apa sih yang membuat JT Klinik ini berbeda? Itu karena JT Klinik ini yang pertama melayaninya benar-benar individual. Jadi kalau datang tadi ya contohnya kalau datang aku nih nggak enak di dadaku ini gitu ya. Jadi kita bukan hanya melihat wah itu nanti serangan jantung gampang gitu ya, tetapi kita benar-benar melihat secara individual. Oh ternyata jantungnya Bapak sehat, tapi ini ada yang namanya heartburn, di mana lambungnya Bapak ke atas sehingga memberikan gejala seperti serangan jantung. Nanti kita lihat ya USG dikit ya, nanti ternyata ada juga masalah di usus 12 jari misalnya, atau di bagian lain. Pada saat memeriksa secara keseluruhan, kita akan menemukan banyak hal yang kadang-kadang tidak disadari oleh pasien. Misalnya kita menemukan sebuah bercak ya, bercaknya ini kayaknya ganas loh Pak, nanti kita mesti
periksa lebih lanjut. Atau mungkin kita waktu periksa di walaupun yang dikeluhkan perut ya, kita akan berusaha melakukan pemeriksaan seteliti dan sebaik yang bisa kita temukan gitu. Oh ternyata di lututnya rusak juga, nanti kita catat semua dan kita sampaikan kepada pasiennya. Juga di bidang estetik, misalnya ya, ini di wajah ini ada jerawat misalnya ya, tapi kita juga akan melihat dan memberi tahu ke pasien bahwa oh ini selain jerawat ternyata di bagian tertentu itu ada loh yang ada bintil-bintil yang kayaknya itu merupakan tanda dari papiloma, human papiloma virus gitu. Jadi nggak boleh ditunggu atau nggak boleh dibiarkan, karena dia kalau tambah banyak nanti repot hilangnya. Apalagi kalau papiloma itu, human papiloma virus itu banyak, jenisnya lebih dari 100, dan beberapa jenis akan bisa menimbulkan cancer cervix kalau sampai ke saluran reproduksi wanita. Padahal kalau kita adanya di mana terus kita garuk-garuk ya, terus nanti kita nggak cuci tangan, lalu kita pegang-pegang waktu cebok, nah itu bisa masuk. Atau mungkin human papilloma virusnya itu yang pegang suami kemudian memegang alat reproduksinya dia, dan malamnya sebelum membersihkan diri dengan baik berhubungan badan dengan istrinya. Maka human papilloma virus, kalau virusnya itu tertentu yang bisa menimbulkan cancer cervix, kemudian berhubungan badan dan masuk sampai cervix, istrinya akan punya risiko untuk menderita cancer cervix di kemudian hari. Nah itu kita sampaikan juga. Jadi bukan hanya di bagian estetik kita memperhatikan sesuai dengan orang yang datang, tapi kita berusaha memeriksa dan memberikan yang terbaik dan teramat untuk kesehatan pasien juga. Dan itu saya rasa belum ada klinik yang melakukan seperti itu. Atau di kelainan lain, pada saat dia datang ya, dia mungkin mengeluhkan, bapak atau ibu ini mengeluhkan tentang ini tanganku terlalu besar dong, mau aku kecilkan. Perut aku ini dong, mau aku kecilkan karena dia terlalu besar. Maka kita juga akan memeriksa semuanya. Bahkan kalau nggak ada keluhan, kita akan memeriksa. Dan kalau ada kita temukan misalnya aritmia ya, aritmia itu kalau detak jantungnya tidak teratur, kadang kencang, kadang rendah. Atau kalau detak jantungnya kencang banget, atau kalau detak jantungnya lambat banget, itu juga kita akan kasih tahu, Bu, memang ini agak besar di lengan atau agak besar di perut. Kita atur tuh, kita cek apakah perut yang besar itu lemak subkutan atau lemak visceral. Karena kalau lemak subkutan itu lebih aman, kita bisa suction, kita bisa kasih mesoterapi. Tapi kalau itu lemak visceral nggak bisa, kita suction tuh nggak bisa, karena itu ada meliputi di usus ya. Jadi dia itu melapisi usus, melapisi jantung, melapisi organ tubuh lainnya. Nggak bisa kita suction, nggak bisa kita apa-apakan. Ya, jadinya itu merupakan lemak yang berbahaya. Kita kasih tahu Bapak Ibu, ini lemaknya visceral. Jadi kita harus melakukan effort tertentu untuk memindahkan lemak visceral ini, membakarnya atau memindahkannya ke subkutan supaya bisa kita bakar, kita besuk, kita suction mungkin ya, dan lebih nggak membahayakan kualitas hidup kita. Misalnya, atau misalnya, Pak, ini kan sebenarnya Bapak cuma ngeluh atau Ibu cuma ngeluh lengannya gede ya, tapi ini sebenarnya ada aritmia atau ada detak jantungnya terlalu rendah. Kita lihat ya Bu ya, karena ini merupakan hal yang berbahaya. Mungkin ada blok di jantungnya, mungkin ada gangguan pompa jantungnya, atau loh ini setelah saya periksa, dokter periksa kok ada suaranya, harusnya detak jantung itu kayak gini Pak, teman-teman. Suara jantung kita tuh mesra loh, bener gak sih? Suara gini, duk, 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 ya kan? Mesra gak sih? Mesra. Karena kalau dia bunyi duk, 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 gitu. Itu ya, saya naik kuda kan gak ada mesranya, kita gak bisa loh ciuman di atas kuda, bisa gak? Bisa, tapi kalau duk, duk gitu kan mau gandengan enak kan? Ya kita kasih tahu, ini ada sesuatu yang salah, jadinya nanti estetiknya oke, tapi tetap kita akan merujuk atau kita akan mengarahkan untuk memeriksa, karena kita itu misinya adalah
sebuah performa atau sebuah kualitas hidup yang bagus. Jadi dinikmatinya dengan bahagia dan maksimal. Gitu misalnya. Nanti ya. Soalnya kalau nggak nanti dia ini apa keenakan nggak ada tugasnya. Makasih banyak dokter untuk elaborasinya. Saya juga speechless banget tadi dengar dokter ya, dari praktek sambil masak. Itu nggak kebayang sih dok capeknya kayak gimana ya dok, apalagi sampai subuh lagi. Waduh, keren banget pokoknya perjuangan dokter ya. Dan juga JT Klinik ini mencakup dari tidak cuma kecantikan doang tapi kesehatan ya dok. Tadi itu keren banget sih untuk kalinya. Dan untuk JT Klinik juga mungkin di anniversary ke-15 tahun ini ada beberapa promo-promo lainnya mungkin dokter yang akan bisa dinikmati oleh pelanggan-pelanggan setia. Bisa diskusi. Oh iya pasti, karena kan pelanggan tuh kesayangan kita ya. Iya kan, jangankan pelanggan, teman-teman aja nih baru kenal aja udah jadi kesayangannya JT Klinik loh. Kalau nggak jadi kesayangannya saya dan JT Klinik, saya nggak akan senyum dan ini ketemu dengan teman-teman kan ya gitu. Walaupun nih teman-teman ini ada yang nggak senyum gitu, tapi aku tetap senyum. Iya, kenapa? Karena saya merasa teman-teman ini adalah gimana ya, insan yang luar biasa, yang berharga buat saya gitu. Sebagaimana JT Klinik ini mendedikasikan karyanya itu untuk kalau sekarang masih konsentrasinya pada wanita ya. Jadi ada sih pria yang datang juga ada, tapi kita konsentrasi pada wanita. Di tahun ini kita berkomitmen untuk memberikan tambahan konsentrasi untuk para pria. Karena tadi saya pikir wanita itu berharga ya, sangat berharga karena semuanya itu banyak dilakukan oleh wanita, mulai pekerjaan rumah tangga di kantor itu dikerjakannya kok oleh wanita gitu. Tapi itu memang sudah kodratnya. Dan suatu hari saya tuh bangun tidur itu saya sadar bahwa saya tuh lihat wajah suami, mana suaminya? Wajah suami ya. Terus saya tuh langsung lihat, ya Allah, ini sebenarnya orang yang paling berharga untukku itu adalah yang di sampingku ini loh, gitu, seorang pria gitu. Jadi saya tersadar bahwa makhluk paling berharga bagi para wanita itu adalah pria gitu. Ya jadinya kemudian saya ingin memberikan sebuah karya juga dan mendedikasikan diri juga untuk para pria yang kita di JT Klinik kita beri judul Manhood Solution. Jadi kita akan memberikan perhatian, memberikan perbaikan bila diperlukan dan juga memberikan leverage atau ya supaya pria ini bukan hanya lebih percaya diri ya, saya yakin itu semua pria itu percaya diri soalnya ya, lebih percaya diri dan lebih produktif dan lebih bisa untuk berkarya. Nah itu yang ingin kami dedikasikan bukan hanya untuk para dewasa saja, mulai dari pria lahir kan juga pria ya kan ya. Jadi mulai pria baru lahir sampai pria nanti yang sudah lansia, dimana itu ininya berbeda-beda masalahnya. Jadi kalau yang baru lahir mungkin masalahnya bisa, atau masalahnya lubang untuk kencingnya nggak buka, namanya fimosis ya teman-teman, nggak bisa buka, atau masalahnya infeksi, atau testisnya nggak bisa turun ke bawah sehingga jadi masalah. Nah itu kalau kecil, kalau agak remaja mungkin infeksi, gangguan saluran kecil, nanti agak dewasa seksual, agak dewasa lagi prostat, bener nggak sih? Nah nanti semuanya akan bisa kita berbagi kualitasnya gitu. Ya nanti kalau tadi kan tanya promo ya, nah promonya tuh kalau karena spesial di ulang tahun kita ini dengan adanya banyak program baru yang bagus yang akan kita launchingkan, maka kita juga memberikan promo yang banyak juga gitu. Ya promonya sampai 50% ya Pak ya. Ada yang 50%, ada yang buy one get one, dan ada yang lebih dari 50% khusus untuk customer tertentu gitu. Dan juga ada
dijelaskan sama Mbak Nurul nih. Sebenarnya pertanyaan Mbak Nurul itu. Oke, baik dokter, nanti boleh jelasin lebih lanjut ya. Tuh kata dokter kan tadi banyak banget ya untuk anniversary 15 ini. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan setelah event ini mau langsung ke JT Klinik buat booking untuk treatment, boleh banget ya dokter? Boleh banget ya. Baik. Itu merupakan tindakan yang paling baik. Iya, of course. Oke, baik. Dokter Yuni, makasih banyak udah menjawab Terima kasih. pertanyaan ini ya dok ya. Oke, now let's move on to the next session ya. Jadi sekarang adalah salah satu highlightnya yang paling ditunggu-tunggu juga nih di event hari ini, yaitu program pencarian bakat StarHack 2025. Nah, jadi program ini bukan hanya ajang untuk mencari wajah baru, tapi juga sebuah perjalanan transformasi yang menyatukan dunia acting, personal branding, dan juga self-care. Nah, jadi untuk mengawali segmen ini, mari kita dengarkan langsung dari Direktur Program StarHack, Mbak Ria Witriani. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang sudah bersedia hadir di acara kita hari ini. Kami terima kasih juga kepada Mbak Elsi, dan juga Dr. Juni, Mbak Aura. Jadi program StarHack ini yaitu lebih ke kita program selangkah menjadi bintang. Jadi yang mana ini nanti isinya itu kita mengedukasi talent-talent baru untuk nanti yang akan bisa terpilih menjadi pemain di film kita yang The Shift. Nanti sebelum itu akan kita edukasi bagaimana agar bisa siap, agar bisa menjadi mempunyai inner beauty, kemudian bisa good looking, dan nanti akan kita arahkan ke menjadi talent yang siap untuk menjadi pemain filmnya. Mbak, kalau boleh tahu, StarHack ini itu dikolaborasikan dengan klinik kecantikan, dan klinik kecantikannya itu spesifik JT Klinik. Itu apakah ada reason yang tertentu? Aku itu harusnya pertanyaan aku itu. Kalau nggak boleh mungkin boleh juga dokter ini yang jawab. Aku yang jawab ya. Baik, jadi sebenarnya itu merupakan sebuah perjalanan dari JT Klinik ini ya. Jadi pertama tadi kan saya membuat JT Klinik ini mempunyai sebuah tujuan, ingin membantu semua, ingin bertransformasi dari zero jadi hero. Sehingga hidup kita ini menjadi glowing kulitnya, dan hatinya menjadi hangat karena penuh cinta. Nah, itu sebuah transformasi dari keputusasaan menjadi sebuah harapan yang bisa ditebarkan untuk banyak umat. Lalu akhirnya kita mempunyai sebuah pencapaian. Akhirnya dari satu klinik menjadi banyak klinik, dan setelah itu kami juga mulai berbagi. Jadi JT Klinik ini juga punya lembaga sosial teman-teman, namanya Cahaya Aulia Kasih. Jadi itu dari situ kita bisa berkolaborasi dengan salah satunya Lions Club. Kita kemarin memberikan berapa ratus ya alat sekolah untuk anak-anak di panti asuhan di Putra 3 kalau yang kemarin. Dan kita juga memberikan penyuluhan tentang bagaimana mencegah kanker pada anak. Dan kita juga mempunyai 5 pilar yang akan kita terus komitmen konsisten untuk membantu. Kita bahkan punya RW binaan di sebelah gitu. Itu dari Yayasan Cahaya Aulia Kasih, itu dari JT Klinik gitu. Itu sebagai rasa syukur kita dan sebagai jawatan niat kita untuk berbagi untuk banyak umat. Dan kemudian dari situ JT Klinik kemudian merambah ke perfilman gitu. Kenapa? Karena saya tuh merasa bahwa film ini loh media yang paling luar biasa dalam memberikan informasi. Mungkin pada saat ini tuh kita punya banyak sosial media ya,
tetapi dengan di bidang perfilman itu kita bisa melakukan banyak informasi, edukasi itu lebih menyeluruh dan lebih serempak gitu, sehingga misinya bisa tersampaikan dengan lebih bersamaan dan hasilnya pun bisa kita lihat secara lebih bersamaan juga ya Pak. Nah gitu, dan misinya kita ya tadi itu, kalau di film itu adalah transformasi. Dan kenapa melalui JT Klinik? Nah itu ya memang karena saya dari JT Klinik ya. Kemudian juga karena JT Klinik memang mempunyai misi yang sama dengan film ini. Jadi the shift ya, shift itu kan sebuah loncatan kecil ya, geseran dari sesuatu yang ada menjadi yang lebih baik gitu. Itu sih kira-kira ya. Mungkin tambahin. Baik, terima kasih Mbak Lia dan juga Dr. Yuni lagi. Nggak ada sang sutradara film The Shift dan juga sekaligus produsernya ya, which is Pak Ridwan Muhsin yang turut terlibat juga dalam ajang pencarian bakat Starhead ini. Nah, untuk pertanyaan saya nih Pak, jadi kan pasti banyak orang nih penasaran karakter apa aja sih yang dicari di Starhead ini? Apakah cukup mereka good looking aja atau mereka butuh ada kriteria-kriteria lain nih? Begitu saya disini. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan media yang hadir. Terus saya juga terima kasih kepada Ibu Juni, Pak Fajar, Mbak Aura. Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, saya sedikit merangkum visi dan misi dari dari Dr. Juni sendiri terkait gimana sih kolaborasi antara JT Klinik dengan perfilman. Oke, dan program Starhead sendiri. Jadi gini, kita khususnya JT Klinik kebetulan memang kita ada chemistry yang secara visi ke depan ini memang selaras. Kenapa? Visi ke depan ini adalah JT Klinik sebagai wadah untuk para talenta baru, khususnya nih para artis-artis pendatang baru yang akan merambah ke dunia hiburan khususnya film. Kebayang nggak sampai situ teman-teman? Jadi memang JT Klinik secara garis besar, secara visi ke depan itu adalah wadah para artis pendatang baru, yang dimana JT Klinik ini akan melakukan dari perawatan sampai ke coaching untuk gimana cara merawat diri, terus intinya dibina di JT Klinik sendiri gitu loh. Jadi banyak program-program ke depan yang dimana JT Klinik selain estetik banyak melakukan pembinaan oleh artis-artis baru. Oke, langkah pertama yang dilakukan kemarin adalah salah satunya untuk menjaring secara mata. Itu adalah kita melakukan broadcasting kemarin. Itu animonya luar biasa. Kita dalam 3 hari itu untuk registrasi itu hampir 600. Oke, dan untuk sosialisasi untuk meningkatkan brand awareness JT Klinik sendiri, itu kita minggu depan itu kita udah melakukan roadshow di 15 kota secara serentak. Artinya karena kebetulan visi dari Ibu Juni sendiri ini besar ke depannya untuk menambah cabang-cabang baru JT Klinik, kita mengikuti visi dari Ibu Juni. Artinya dari film dan JT Klinik ini secara visi ini selaras. Jadi kita di perfilman yang akan secara production pun untuk film ini kita nggak cuma satu film yang akan diproduksi oleh JT Klinik, dan ini pun klinik pertama menurut saya yang secara sponsor utama menjadi sponsor utama untuk film layar lebar, bukan untuk film kelas menengah, tapi untuk kita berbicaranya untuk layar lebar. Ini bisa saya klik. Ini klinik pertama yang memang secara sponsor utama itu menjadi sponsor utama untuk film layar lebar. Baru JT Klinik sih setelah kita riset ya. Jadi memang kenapa saya mempunyai chemistry dengan Ibu Juni, karena secara visi ke depan ini kita sama. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mencari talenta seperti apa di film The Shift nantinya, ini The Shift bukan cuma satu film yang akan diproduksi. Jadi banyak kita menampung para aktor-aktor atau aktris pendatang baru ini memang mewadahi lah posisinya. Jadi masih banyak terbuka luas untuk
secara aktor dan aktris baru yang akan terlibat di produksi JT Clinic. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya, dan juga saya lihat nih tulisannya memang akan disebarkan ke JGV Cinemas, Cinema XX1, Cinepolis, Studios, dan juga seluruh Asia Tenggara ya. Itu sangat ekspansinya sangat lebar sekali ya. Jadi itu benar-benar suatu event dan juga suatu proyek yang sangat besar sekali ya Pak. Dan juga selamat untuk JT Clinic sekali lagi dokter. Oke, dan tadi kan pas di awal dibilangin kalau misalnya Starhack ini akan mengunjungi beberapa kota lainnya juga ya untuk audisi ya, yaitu ada 15 kota lainnya ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih dahulu itu kota mana aja sih yang akan didatangi oleh Starhack untuk audisi roadshow mencari bintang? Oke, untuk di minggu depan itu kita dapat kota secara serentak. Minggu depan itu ada Cirebon, ada Semarang, Purwokerto, sama Tegal. Itu untuk di minggu depan ya. Di minggu depan itu kita secara serentak di 4 kota itu langsung serentak untuk melakukan audisinya. Di next weeknya nanti tunggu di sosial media Desip aja deh biar supaya penasaran. Oke, jadi saya mau dikit dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Oke, mungkin sekarang saya juga mau nanya soal The Ship ini, karena kan memang proyek besar ini kan filmnya ya. Jadi untuk film The Ship ini kan plotnya dia mengangkat sebuah kisah seorang perempuan bernama Naomi Wibisono, dan ini menghadirkan representasi dari perjalanan hidup yang juga selama ini mungkin jarang terlihat di layar lebar ya, tapi justru paling banyak dirasakan dan bisa direlatekan oleh penonton-penonton. Nah, Pak Ridwan mungkin boleh cerita sedikit apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh tokoh Naomi ini? Sebenarnya ini secara tokoh, artinya ini memang tadi Ibu Juni bilang, memang kita dalam memproduksi ini kita memang menyambung selalu dengan visi dari Ibu Juni. Artinya secara market ini memang perempuan banget. Untuk The Ship pertama ya, untuk film The Ship pertama, mungkin ada sequelnya dan segala macamnya. Memang ini lebih kayak transformasi seorang perempuan. Artinya gini, semakin perempuan tua, semakin menua, bukan tua, semakin menua itu perempuan itu akan menjadi insecure ya. Artinya di sini dengan menghadirkan JT Clinic dan ibaratnya disambungkan ke science, artinya kita secara spirit perempuan ini, lu jangan insecure. Artinya lu tetap semangat, lu bisa meskipun tua lu tetap bisa masih kelihatan oke kok, kece. Artinya sih sebenarnya secara message, secara perempuan itu artinya jangan insecure lah ketika sudah proses menua itu. Sebenarnya ada secara science ini bisa ditangani, bener gak Bu Juni? Iya. Nah, artinya sebenarnya direlatekan secara cerita sih seperti itu. Mungkin nanti banyak konflik-konflik yang akan bakal seru, makanya saya belum bisa berani spill secara detail karena tunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya sih. Seperti itu sih. Luar biasa sekali, terima kasih. Iya, maksud tuh gini ya Pak. Oh iya, Maksud saya kan, kalau cantik, ganteng, tampan itu kan personal preference ya sebenarnya. Ada orang yang sukanya kurus, ada yang sukanya langsing, ada yang sukanya agak berisi, bener ya? Gitu. Tetapi ada ukurannya ternyata. Jadi semua di dunia ini tuh, ini saya baru tahu dari anak saya kecil itu kebetulan pengen jadi profesor di bidang matematika gitu. Masih 12 tahun tapi dia udah punya cita-citanya. Lalu saya tanya, kenapa sih nak? Bukannya kamu nggak pengen jadi dokter kayak mama gitu ya? Enggak, aku nggak pengen, karena menurut aku, kata anak saya dia, semua di dunia ini about matematik, makanya katanya gitu. Dan saya renung-renungkan lagi lama, benar juga loh, mana yang nggak tentang matematika ya? Kita minum ya tentang matematika kan ya, berapa cc gitu kan, semua tentang matematika. Dan juga ternyata itu pun tentang matematika gitu Bapak Ibu. Mungkin kita lebih suka yang yang kurus ya, yang langsing banget. Tapi itu kalau BMI-nya atau body mass index-nya kurang dari 18, itu yang nggak sehat gitu. Mungkin kurus, tapinya sebenarnya kualitas kesehatannya nggak maksimal, nggak optimal. Tapi ada juga yang sukanya lebih gede, karena kan kelihatannya itu berwibawa, kemudian juga kelihatannya ditakutin orang ya, ada yang kayak gitu kan ya. Tapi kalau kita hitung BMI-nya lebih dari 33,5, nah itu dia punya risiko untuk mengalami penyakit kardiovaskuler, pembuluh darah dan jantung gitu.
kita sadari, boleh sih kurus tapi harus di range yang normal, boleh juga gede tapi juga harus di range yang normal, sehingga kecantikan pun atau penampilan pun kita akan mempertimbangkan di bidang kesehatannya juga. Boleh-boleh saja juga waktu menua ya, kan nggak bisa ya yang masih muda kayak gini ya, terus kayak saya gini udah mau 60, nggak mungkin kan sama benar, tapi setidaknya kita bisa memberikan semaksimal mungkin penampilan terbaik kita gitu, sehingga itu merupakan sebuah penghargaan loh untuk diri kita sendiri sebenarnya. Aku tuh menghargai diriku dengan cara merawat diri, merawat kesehatan kita, dan memberikan penampilan terbaik kita. Nah gitu. Dan itu pun akan ditangkap oleh teman-teman kita atau yang bertemu dengan kita, akan ditangkap sebagai sebuah penghargaan pada diri sendiri. Berarti dia bisa menghargai orang lain lebih baik. Gimana kita bisa menghargai orang lain dengan lebih baik kalau kita sendiri nggak bisa menghargai diri kita sendiri. Nah gitu. Itu kata quotes-nya, tapi kayaknya itu sih betul. Gitu. Jadi di film ini pun kita juga gitu. Pada saat kita sudah merasa berharga dan bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa menghargai orang lain lebih baik, kita bisa tampil lebih baik, kita bisa memberikan produktivitas dan karya yang lebih baik, dan itu menghasilkan bukan hanya kepuasan untuk diri sendiri, hasil yang bisa dinikmati diri sendiri, tapi juga dia bisa berbagi dan berbagi untuk lebih banyak orang. Gitu, itu display. Ini ya, saya mau nanya dulu ya, teman-teman siapa yang pengen jadi lebih baik dari hari ke hari? Semua Bu, saya. Siapa yang rezekinya pengen lebih baik dari hari ke hari? Jadi artinya naturally ya, itu namanya sunatullah ya. Udah diciptakan manusia itu sebenarnya dari hatinya itu selalu pengen lebih baik dari hari ke hari, dari waktu-waktu. Dan itulah hakikat utama dari film kita ini, The Chef. Juga, jadi memang tokoh Naomi di dalam film The Chef ini bukan hanya sekedar karakter ya, jadi dia juga cerminan dari banyak kisah nyata juga yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Oke, dan tentunya juga kalau ini nggak mungkin akan bisa berdiri sendiri tanpa pihak-pihak eksternal yang mensupport. Jadi di sini kita juga ada salah satu sosok yang ikut menjalani proses transformasi ini secara nyata, yaitu adalah kakak Sisha Aura. Jadi untuk Kak Sisha Aura, boleh tolong dong dijelaskan, dibagikan sedikit mungkin pengalaman kakak, gimana sih rasanya menjalani transformasi bersama JT Klinik? Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Raisi dan juga dokter, bapak dan ibu, dan juga Kak Tuan, dan juga kakak-kakak media yang sudah hadir hari ini. Jadi berbagi pengalaman transformasi bersama JT Klinik, yang pasti saya sangat merasa senang bisa ikut dan menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini bersama JT Klinik. Karena di JT Klinik ini saya bisa JT Klinik membantu pastinya menemukan versi terbaik dari diri saya. Awalnya bukan cuma kulit glowing, tapi juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan juga berdamai dengan masa lalu. Contohnya saya dulunya pernah cacar air nih, jadi ada bekas luka di daerah wajah. Nah awalnya itu sempat insecure karena kalau misalnya disorot kamera atau apa pasti merasa kayak aduh kayaknya lebih baik angle sebelah sini gitu. Pasti merasa kayak angle ini lebih disimpan, tapi sebenarnya itu tuh bisa dibantu, dihilangkan dan meningkatkan percaya diri dengan JT Klinik. Dan juga program di JT Klinik ini sangat personal, sehingga saya merasa setiap kali berkunjung ke JT, setiap kali treatment ke JT itu saya sangat dihargai dan merasa kayak keluarga gitu loh. Padahal kayak ini dokter loh, tapi udah kayak dok gini, udah curhatannya itu udah kayak curhat ke orang tua gitu loh. Jadi yang pasti sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga JT pastinya. Dan juga berterima kasih kepada dokter dan juga tim JT karena sudah membantu menemukan versi terbaik dan juga menjadi diri saya sendiri. Begitu. Terima kasih Kak Aura. Jadi tadi memang tanya Kak Aura ini dari yang tadinya insecure karena ada bekas scars ya, ada scars di muka ya. Dan juga sebelumnya itu aku karena bukan
bukan berasal dari Jakarta, aku dari perantauan. Yang sini tuh melihat teman-teman yang udah pada glowing. Aku kayak insecure, pasti sih setiap kita punya insecure masing-masing. Tapi semenjak bertemu JT tuh membantu kayak kamu tuh cantik apa adanya, jadilah diri sendiri tanpa harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing kita itu punya kecantikan dan inner beauty-nya tersendiri, karakternya beda-beda gitu. Baik, terima kasih Kak Aura, sangat touching sekali dan juga sangat inspiring sekali ya ceritanya. Oke, mungkin untuk segmen selanjutnya kita di sini juga ada satu lagi pihak penting yang mendukung penuh program Star Hack ya, dan di sini kita bersama ada founder investor community dari Hype People, Mas Fajar Indramanto. Selamat siang Mas Fajar. Jadi saya mau nanya, jadi dari sudut pandang investasi, kira-kira apa yang membuat program ini layak untuk didukung dan dilihat sebagai bentuk kolaborasi di masa depan? Silakan Mas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ini suaranya udah menjelang ini, kita harus tes lagi nih ya. Masih betul-betul semangat apa enggak nih ya? Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Kalau saya ini menjadi yang istimewa hari ini gitu kan. Ini glowing semua nih. Menjadi pria hebat itu ternyata banyak insight ya di sini, dengan kita juga harus menghebatkan siapa pendamping kita ya, wanita-wanita hebat ini yang insya Allah dengan JT Clinic, The Sip, Star Hack dan kita semua insya Allah akan menjadi berkah, jalannya mudah rezeki buat kita semua. Amin. Saya bagian ini aja deh, glowingin kantongnya teman-teman deh. Gitu kan. Ini nambahin rezeki bersama. Tadi mungkin di spillnya kan pasiennya yang antri ya, gitu kan. Nah ini menarik nih, dari paparan dan kita kolaborasi, bertemu, berdiskusi, ini jadi investornya yang antri nih, gitu kan. Jadi kalau investor yang antri nggak ragu lagi, mau produksi film, mau buka cabang, mau melayani lebih banyak orang lagi, mau memberikan hal-hal yang istimewa buat pasangan kita atau orang-orang yang kita sayangi dan patut perjuangkan. Saya rasa nggak tanggung-tanggung lagi, gitu kan ya, gitu. Jadi apresiasi yang seterusnya juga buat teman-teman yang hadir pada hari ini, boleh saya mention ya, termasuk yang sini yang istimewa, Bu Dr. Juni, thank you banget, kita berkolaborasi ini luar biasa. Saya juga baru di treatment ini bagian dari glowing sebelum saya tur Jawa Bali kemarin, itu pokoknya seru banget lah, karena kita orang lapangan ya. Ini baru proses menuju transformasi ganteng yang baru gitu. Gitu. Kemudian ini ya, ada direktur program Star Hack yang luar biasa. Ini kita hire beliau ini, Bu Ria Metriani, biasa menangani korporasi besar di Indonesia, CEO perusahaan di Indonesia, juga menangani VIP community. Jadi kita hadirkan beliau di program Star Hack ini memang nggak main-main, memang untuk shortcut hub talent-talent yang akan menuju ke level berikutnya gitu. Mbak Aura juga thank you banget, itu apresiasi juga ya experience-nya, dan Mas Ridwan ini menjembatani dalam memvisualisasi program-program yang ada. Izin kami menyampaikan teman-teman yang hadir, ini mudah-mudahan hadir sini juga ya, tapi saya boleh mention ini dari teman-teman media yang sangat luar biasa, ini dari Kompas, dari Detik, Tribun, kemudian dari FIFA, kemudian Liputan 6, Suara.com,
Warta Ekonomi, Hopes ID, Media Indonesia, Jawa Pos, Kontan, TV One News Online, kemudian ini ada Nusantara Pos YD, Tren Jakarta, Radar Jakarta, Journey of Indonesia, ini berita ini ada Fokus Indonesia, Jurnal Nusantara, Indopos, dan Newstar, siaran berita, ada tambahan ini ada Indonesia Today, Gramedia Pos, Pos ID, Metropolitan Pos ID, Karya Pos, dan Galaxy Pos. Ini luar biasa ya. Kami nggak mau juga hari ini dihadiri teman-teman sahabat-sahabat yang luar biasa ya, Dr. Dini ya. Ini penghargaan bagi kami dan mudah-mudahan kolaborasi ini tidak dalam waktu dekat tapi berkelanjutan, karena ini persiapannya, apresiasi ini nanti mungkin kalau bisa berkoordinasi teman-teman yang langsung mau treatment, mau facial apa sekali langsung aja ya, gitu kan, supaya keluar di sini langsung merasakan gitu kan. Cuma karena banyak antriannya kan nggak harus nunggu cabang baru ya, tapi harus antriannya ke sini gitu. Tapi yang menarik dari apresiasi 15 tahun ulang tahun JT Klinik ini, teman-teman, ini sangat berbeda ya. Saya terutama berkomunikasi dengan Dr. Jimmy, ayo dong kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang lagi seperti apa gitu kan. Makanya salah satu kemarin kita berdiskusi dengan partner saya, tetap dari teman-teman media, menyampaikan, yuk dari JT ini jari tangan, jari tangannya teman-teman media ini juga bisa menghasilkan tadi kantongnya tambah glowing, rekeningnya tambah glowing. Jadi teman-teman bisa langsung mereferensikan teman-teman dengan networknya, VVIP customer atau stakeholdernya, itu nanti ada voucher khusus ya. Jadi ada voucher khusus referensinya dari teman-teman, tapi khusus teman-teman media ya, yang hadir hari ini, khusus hari ini, yang nggak hadir nggak usah dikasih. Khusus spesial yang hadir hari ini, gitu. Kita ada nanti program, mau berapa orang mau mereferensikan ke 5 orang boleh, 10 orang boleh, lebih banyak juga boleh. Atau kalau yang mau punya dream, Pak Fajar, saya pengen umroh dong, saya pengen naik haji atau pengen mobil baru atau bahkan rumah baru, boleh berdiskusi sama saya bagaimana caranya dengan hanya pakai JT, jari tangannya teman-teman media gitu kan, dengan mereferensikan kira-kira kalau mau umrah itu mereferensikan 5-10 pasien boleh nggak gitu kan, nanti kita diskusi ya gitu kan. Atau kalau mau pengen rumah baru harus berapa orang yang saya referensikan untuk mendapatkan manfaat dari JT. Ini seru nih. Jadi ini program yang luar biasa di 15 tahun anniversary JT ini. Saya dan tim, ada teman-teman juga yang support, memberikan apresiasi, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun JT Klinik ya. Tepuk tangan buat JT. Karena itu terima kasih. 12. Oh iya, start nanti di puncaknya ini di 12 Juli gitu kan. Dirayakannya juga 12 Juli. Boleh kasih mobil nggak ke teman-teman ini? Boleh ngasih nanti ke customer, ke mitra-mitra atau pelanggan dari JT Klinik juga, semua deh yang tadi ya, mau hadiah apa aja boleh request gitu kan. Ini custom, spesial hari ini custom ya. Jadi hadiahnya bukan dikasih, tapi teman-teman pengen apa dikabulkan, diwujudkan gitu. Saya rasa itu, thank you banget. Saya kembali ke Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih tadi yang sudah di-mention ya sama Pak Fajar. Oke, untuk sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi interaksi bersama rekan-rekan media. Jadi di sini rekan-rekan media bisa bertanya, mungkin beberapa pertanyaan yang tadi belum terjawab ya sama pembicara-pembicara kami di sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan media ada yang mau bertanya, boleh aja langsung
menyebutkan nama dan juga asal medianya nanti untuk Pembuatan film Shift berjalan lancar. Amin. Pertanyaan saya ada dua nih untuk Mas Ridwan sama Bu Dokter Biru. Ini tadi kan dibilang sedang proses pencarian castnya ya. Di beberapa kota sudah diadakan akan belum ya? Oh iya. Baru Jakarta. Oke. Kalau yang di Jakarta sudah. Oh yang di Jakarta sudah, tapi akan ke beberapa kota. Jadi di Jakarta ini kita adakan 3 hari. Ya udah selesai sih itu dari pagi sampai malam baru selesai. Oke. Nah, sekarang baru mau ke luar kota. Oke, itu berarti pertanyaannya untuk Mas Rizwan ini sudah ada timeline-nya belum sih untuk filmnya? Jadi kapan tayang atau trailernya mungkin kapan keluar atau penulisnya ceritanya tuh siapa sih yang kayak gitu apakah sudah? Terus pertanyaan untuk Bu Dokter nanti untuk film yang awal tayang ini apakah ada andil Ibu Bu Dokter untuk pembuatan filmnya, apakah sumbang sih dari ceritanya atau mungkin nanti jadi cast juga di film itu atau seperti apa? Nonton ya kalau pasti pada film. Terus mungkin satu lagi boleh untuk Mbak Aura nanti apakah ikut juga jadi castnya? Terima kasih. Oke, Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama untuk bicara timeline ya. Timeline sendiri untuk dari sisi production kita baru mulai pre-production itu memang di awal Juli. Awal Juli kita mulai pre-production, kurang lebih kita pre-production itu 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan sekaligus artinya paralel kita mencari ibaratnya ini untuk kenapa kita audisi ke 15 kota. Satu yang pertama memang secara agenda untuk memperingati 15 tahun JT Clean sendiri. Yang kedua kita juga mencari talenta-talenta baru. Ini bukan untuk pemeran utamanya kita sudah ada, perlu kita spill yang jelas. Nanti kita akan spill, tunggu aja di sosial media sih. Akhirnya ini kita untuk di audisi ini memang untuk mencari second liner PPU untuk di film The Shift sendiri. Jadi memang rencana tayang itu memang di 2026. Di 2026 untuk rilis si The Shift sendiri. Karena pre-production sendiri kita mau cukup lama ya, sekitar 3 bulanan lah. Karena memang prosesnya biar cukup matang ya. Jadi kita memang nggak standar seruduk gitu loh. Jadi memang kita rilis di 2026 rencana. Gitu loh. Ya terima kasih, ini pertanyaannya menarik banget kan dan penting loh pertanyaan ini. Terima kasih banyak ya Mbak. Bisa dari Mbak namanya? Lisa. Wah Allah namanya bagus, dari Anissa ya. Nah itu nama yang ada di Al-Quran loh, luar biasa. Jadi memang ceritanya ini kan berangkat dari apa yang kita sering temui ya di JT Klinik, bahwa dalam kita mengerjakan karya kita di JT Klinik itu banyak banget shifting atau transformasi yang terjadi. Nah di saat ini di episode yang pertama ini nanti kan ada spoilernya ya. Yang pertama ini kan kita mau memberikan pesan bahwa banyak banget sebenarnya faulty program yang ada di masyarakat ini. Misalnya kalau kita udah dikecewakan, kita harus balas dendam ya. Kalau ada yang menyakiti kita harus balas dendam. Nah ini kita betulin bahwa balas dendam yang terbaik itu bukan membalas pada orang yang langsung, tetapi membalasnya dengan kita menjadi lebih baik dibanding beliau, dan dengan cara memberikan karya yang bisa dibagikan pada banyak orang, dan itu membuat si orang yang menyakiti ini akan menyadari sendiri bahwa apa yang dilakukan kepada si korban ini sebenarnya hal yang salah. Dan kemudian itu yang saat ini ya, itu adalah bagaimana sebuah diri yang ditampilkan dengan sempurna. Maksudnya tidak ada yang sempurna ya 100%, tapi diusahakan sempurna, baik dari hatinya, niatnya, dari pikirannya, bagaimana dia mencetak kreativitasnya, usahanya, ikhtiarnya, kemudian dari tangannya, bagaimana dia melakukannya. Nah, bagaimana penampilannya, bagaimana dia menampilkan penampilannya, itu bisa membuahkan hasil yang men-shifting dari seseorang yang dikecewakan menjadi seseorang yang menebarkan rahmat, kayak gitu tuh. Nah, mungkin di kemudian hari kita akan
Jadi ada misinya di sambil kita membuat film, sambil kita memberikan edukasi, sambil kita juga membetulkan faulty program di masyarakat kita, which is kita akan semoga bisa membantu merubah budaya yang mungkin kurang baik yang ada di Indonesia ini gitu ya. Menjaga sih faulty program yang ada di masyarakat kita. Misalnya nih ya, yang tadi itu kan yang kalau kita balas aja, kalau kita dikecewakan kita balas aja, nah itu kita bisa membalas dengan cara yang atau mungkin apa gitu. Ini sambil kita menyehatkan diri kan. Kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan ya. Kalau di sini ya, kalau di Indonesia nih lo ya. Padahal seharusnya yang penting ada karbohidratnya, betul nggak? Jadi kalau kita sudah makan nasi, ya bagus. Tapi kalau kita nggak makan nasi, kita ganti dengan ubi-ubian misalnya, itu juga karbohidrat. Nah misalnya gitu. Jadi yang penting bukan apanya, tetapi apa yang ada di balik bahan ini. Nah seperti itu. Banyak banget deh, nanti kita akan lakukan satu persatu supaya itu bisa membuat bangsa kita ini jadi lebih dihargai di mata bangsa lain di dunia ini. Dokter Juni main film nggak nanti? Main. Nanti aku main. Iya, aku mau main supaya nanti Mbak Anissa bisa nonton 2 kali. Yang bikin ceritanya juga dari. Yang bikin ceritanya, nah saya kebetulan bukan orang yang ahli bikin cerita ya, saya ngomongnya juga belepotan. Jadi ada penulisnya khusus tuh, ya adanya tuh bahasanya bagus. Jadi film ini tuh ya teman-teman ya, bukan hanya film yang kita maksudkan untuk menginspirasi, tapi ya membuat penasaran. Ada banyak lucu-lucunya, menghibur, karena kan bangsa kita ini lagi stres sekarang. Jangan kan bangsa kita, aku aja yang ada stres. Tapi teman-teman, stres itu ada 2 macam ya. Stres yang ada masa depannya dan stres yang nggak ada masa depannya. Jadi stres yang ada masa depannya misalnya apa? Olahraga, puasa, nah itu ada masa depannya, nanti ada bukanya. Nah, tapi kalau stres berkepanjangan nggak kita selesaikan, itu nggak ada masa depannya. Nah itu juga adalah salah satu yang akan kita sampaikan di film ini. Jadi juga membantu banyak orang terinspirasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik, lebih sehat, dan juga nanti dia menjadi orang yang lebih luar biasa gitu. Nanti penulisnya ya, tepuk tangan dulu Bapak. Penulisnya ada, bahasanya lebih cakep deh dibanding saya. Pokoknya harus nanti itu teman-teman itu cermati. Nanti Mbak Nisa mesti nonton tuh pertama sendiri, kedua sama anak-anak, ketiga sama suami. Untuk main, mungkin main, sepertinya main, karena kita kan bagian dari JT. Tapi belum bisa di-spill banyak karena nanti jatuhnya spoiler. Jadi biar pada kepo semua, biar pada nontonin semuanya, biar penasaran. Jadi nanti biar surprise lah pastinya. Gitu. Terima kasih. Oke, untuk dari rekan-rekan media yang lain yang ingin nanya, Yang bisa lihat gantengnya tuh yang saya loh ya. Soalnya teman-teman kan ada di belakang nih Pak. Kalau dilihat ya senyumnya ya, itu udah simetris kanan kiri. Kemudian sudah nggak langsung senyum langsung hilang, tapi beberapa lama gitu menunjukkan kehangatan hatinya. Terima kasih ya Pak. Jadi tadi kan pertanyaan apakah sudah memakai AI. Jadi kita sudah memakai sebagian dari itu. Terus juga bahkan kita sekarang lagi menyusun yang untuk berkomunikasi lebih cepat dan lebih baik dengan menggunakan AI. Tadi lagi disusun sama Mbak Nurul. Mungkin dalam beberapa saat ini selesai ya Mbak ya. Tetapi teman-teman dan Pak Supri, walaupun kita punya ya, saat ini tuh yang pakai AI dalam marketing itu sudah pakai marketing 0.6 ya kalau saya 0.6 ya. Nah mungkin sebentar lagi 0.7, tetapi walaupun begitu akhirnya toh ketemu dengan kita yang bukan AI. Dan walaupun begitu tetap harus kita train, yang train itu kita bukan AI. Dan kemudian juga mengerjakan nanti juga kita bukan AI gitu. Tapi teman-teman ya, memang kalau dipakai kita juga pakai. Nanti kita lagi menyusun ya, ada 2, yang satu itu tentang alat. Jadi kalau kita pakai alat biasa yang konvensional, kita kalau mengiris ya, kita melakukan operasi misalnya mengiris, kalau pakai manual strike gitu ya, kita nggak ngerti. Jadi kita bisa ngiris tuh pembuluh darah apa itu kita nggak tahu. Tapi kalau AI ya pakai teknologi ini kita bisa atur.
targetnya ini gitu misalnya. Kalau lessonnya kita sudah bisa atur targetnya tertentu apa bisa kita atur, jadi nggak kena. Kalau kita targetkan air atau lemak ya kenanya air atau lemak. Jadi yang lainnya enggak. Kalau kita targetkan pembuluh darah, lessonnya akan kena pembuluh darah yang lain. Nah, itu udah bisa disetting. Kalau yang alat ini ya untuk operasi juga gitu. Kalau kita setting ini cuma kena jaringan lemak saja, maka kedalamannya berapa? Nggak pernah meleset persis. Kalau kita bisa meleset ya, agak terlalu kuat, agak kedalaman. Kalau terlalu ringan, kok nggak nyampe ya sampai target organ yang harus kita operasi misalnya gitu ya. Itu ada yang. Tapi kalau yang yang kita kenali secara umum kan ya itu untuk marketing ya benar ya, untuk penjualan itu. Yang itu harus nanti terakhirnya harus ketemu sama kita yang bukan AI, sehingga menurut saya, menurut semua harusnya ya, gini loh istilahnya itu ya, apa namanya tampil maksimal itu ya lebih penting dibanding CV, karena kalau CV kan nanti ketemunya, kalau penampilan kan udah kelihatan dulu pertama gitu. Dan juga kalau AI itu bisa diramu sampai benar-benar itu yang menjaring beneran ya, tetapi akhirnya pun harus ketemu sama kita bukan AI. Jadi kalau kita susun baik supaya lebih banyak orang yang tahu informasi tentang JTK ini, tapi juga tetap kita harus memperbaiki juga performance yang di klinik juga. Nah kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, saya kan suka masak ya, karena saya tadinya pertamanya itu karena terpaksa ya, pertama terpaksa karena harus saya suka makan yang menunya itu berbeda-beda. Nah kalau beli terus kan nggak mungkin, apalagi di zaman itu ya, jadi kita harus masak. Terus juga karena kita suka makan di restoran, akhirnya kalau penata aja ya, penataannya nggak bagus, kayak mereka nggak mau makan gitu. Jadi saya juga nggak hanya belajar masaknya, tapi juga belajar plating gitu. Saya bahkan punya IG khusus buat plating, karena nggak bisa saya plating sendiri tiap hari. Jadi sebelum ke kantor saya udah atur, udah saya foto nanti ini letakkan apa-apa, nanti asisten saya bisa meletakkan sesuai itu pada saat dinner misalnya atau pada saat lunch. Nah nanti saya juga melatih teman-teman di belakang untuk masak yang enak, yang ini caranya gimana, sehingga bisa masakin buat saya. Sekarang nggak saya harus masak tiap hari, tapi saya juga mendiskusikan menunya. Kemudian saya mungkin insya Allah saya pengen punya restoran yang itu enak tetapi juga lebih sehat gitu. Misalnya kalau kita masaknya pakai nulisnya itu pakai minyak biasa, mungkin saya akan menulis dengan olive oil. Nah kemudian kalau biasanya menulisnya panas banget, ini saya akan memberikan dua kali minyaknya. Tulis pertama sedikit minyak ya, karena itu nanti minyak rusak kalau ditulis panas. Tapi setelahnya supaya flavornya enak dan juga tetap menambahkan minyak dinginnya setelah makannya matang sebelum dihidangkan gitu misalnya. Terus kalau di Surabaya itu kan kita sukanya rawon. Ada rawon, tahu campur ya, tahu tek. Nah kalau tahu tek itu adalah semacam saladnya Surabaya, dan itu tuh enak banget dan itu sehat banget gitu. Karena itu kan direbus doang kemudian dikasih bumbu. Sama satu lagi di sana itu yang suka itu pecel. Jadi pecel itu sebenarnya kayak dari Tulungagung, Kediri, Blitar gitu ya, tapi di Surabaya juga merupakan favorit. Dan kalau di Surabaya itu khasnya pecelnya itu ada cacahan ketimun, kemudian ada tadi itu manding, kemudian kemangi, sama ada bunga turi gitu. Nah itu yang khas di sana. Dan ada kadang-kadang ada daun betis. Suatu saat nanti saya mau bikin juga yang yang kuliner yang enak tapi sehat dan juga botok tadi gitu. Jadi nanti mungkin pertamanya botok stand kayak gitu namanya. Tapi kalau teman-teman nanti punya nama yang lebih menjual, nanti boleh dikasih info ke saya ya teman-teman ya. Nanti kita bikin kompetisi pembuatan nama restoran khas Surabaya. Oh siap. Terima kasih. Apa lagi tadi yang ketiga? Cabang. Oh cabang. Sebenarnya kita punya beberapa cabang sih Pak. Kenapa dipilih di Jakarta Timur? Karena kebetulan saya kan
tinggal di Jakarta Timur dan kebetulan awal dulu itu suami saya itu hanya membolehkan saya tuh untuk di rumah. Jadi nggak boleh, kalau pokoknya boleh deh berkegiatan apa saja, kerja apa saja, klinik apa saja, pokoknya di rumah. Karena saya harus juga nemani anak-anak. Kebetulan saya punya anak 5, Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi nanti kalau ditinggalin bapaknya, ditinggalin ibunya kan mereka nanti gimana nasibnya gitu. Jadi saya sambil di klinik, jadi itu kejadian benar. Nanti kalau bisa tanya sama Om Fahmi itu yang ikut saya dari awal ya. Karena anak saya kalau sekarang udah pada jadi dokter, dulu masih kecilnya itu bisa tuh tiba-tiba lari ke tempat praktek saya gini sama pasien bilang, oh tante tunggu bentar ya, aku mau nanya matematika dulu gitu. Jadi saya naranin dulu. Kadang-kadang tante tunggu dulu ya, aku tanya IPA bentar, saya berani dulu dan saya lanjut. Nah itu kayak gitu. Jadi di Jakarta Timur setelah itu kita buka cabang. Sekarang itu kita punya di Cempaka Putih Raya, mau buka lagi di Cempaka Putih Tengah. Kemudian ada di Harapan Indah Bekasi, sama ada di PIK gitu. Dan kebetulan JT Klinik itu juga dipercaya untuk mengelola kesehatannya bapak-bapak BOD Indomaret gitu. Jadi tiap Selasa nih saya tuh ketemu sama BOD-nya Indomaret mulai dari ya. Pokoknya saya bersahabat itu juga kan, bersahabat dan kita butuh loyal juga ya. Jadi saya menggunakan produknya sahabat-sahabat saya gitu. Jadi kalau Selasa saya ketemu sama CEO-nya Indomaret, Bapak Sinarman, ketemu juga sama direktur HRD atau pengembangannya, Bapak Santoro. Pokoknya gitu. Sama kalau di Indomaret kita ketemu ya produknya Mr. Donat ya. Ya teman kita kan. Nah, Mr. Donat sama Seybread, Bread itu direkturnya Pak Loren. Kemudian ada Jambi Choice ya. Yang itu loh, somai, terus buku-buku. Nah itu direkturnya Pak Firman. Maka saya juga bantuin juga kalau ada lomba, kan mereka juga bikin lomba-lomba ya. Ada kadang maraton sepeda, lomba masak, ada sama chef Devina kayak gitu ya. Nah saya hadir gitu, saya juga, kan saya suka masak juga gitu. Suatu saat nanti saya bikinkan gitu yang mencerminkan budaya Indonesia. Tapi karena saya dari Jawa Timur, tahunya masakan Jawa Timur, mungkin dia masakan dan di situ adalah masakan Jawa Timur gitu Pak. Mau doain semua ya teman-teman ya. Ya nanti kita punya restoran bareng, kalau teman-teman mau ikut-ikutan di restorannya kita boleh banget ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, berkah dan ijabah semua harapan kita hari ini. Terima kasih Pak Supri ganteng. Oke, Journey of Indonesia. Journey of Indonesia. Namanya belum disebut. Ibong, Indrawani Ibong. Pak Ibong, Ya, makasih. betul. Selamat untuk ulang tahun GT yang 15. Mungkin saya balik lagi untuk yang film sendiri ya. Tadi saya masih bertanya-tanya terus gitu, apakah ini filmnya mau kemana gitu. Saya pikir tadi The Shift ini karena untuk inspirasi, kemudian tadi Mas Ridwan sempat spill sedikit. Saya pikir tadi masih tentang biopik ya. Saya lebih mikir tadi ini biopik, bahwa film ini sebagai Dokter Juni juga kan bisa menjadi inspirasi semua orang gitu. Bila dari perjalanannya tadi dari ya dokter, kemudian buka klinik, boleh kemana-mana, kemudian sampai akhirnya sukses sejauh ini gitu. Ke Mas Ridwan mungkin kenapa ini tidak bertanya aja sih, ini kenapa tidak filmnya itu biopik gitu, biopik tentang kesuksesan orang yang memang masih ada, kemudian suksesnya masih bisa dilihat, masih bisa diikuti gitu loh. Apakah memang akhirnya dibikin film tadi siapa judul ini yang menjadi pemeran Naomi. Kenapa jadi cerita Naomi yang lebih bersifat drama ya? Kemudian gitu. Kemudian satu lagi dengan banyaknya talent tadi yang akhirnya bisa didapatkan oleh tim dari film sendiri gitu. Apakah akan berlangsung film-film selanjutnya gitu? Oke, gitu, terima kasih. Oke, coba aku jawab ya pertanyaannya. Pertama, kenapa nggak biopik? Kenapa aku tetap secara genre ini sebenarnya family drama family, terus family kenapa?
dia ada komedinya, ibaratnya yang jelas ini drama. Kenapa nggak biopik? Yang pertama kita tetap balik lagi secara visi. Ini yang pertama kita mengangkat JT Klinik sendiri. Secara distribusi kita clear, kita ke seksual dan sampai ke South Asia. Balik lagi sih sebenarnya kenapa nggak biopik? Film biopik ini di Indonesia ini nggak populer. Balik lagi ke bisnis. Mas. Artinya biopik kita mengangkat JT Klinik dan bisnis. Ini kita apa adanya aja ya, Kalau biopik itu sendiri secara market sulit sekali untuk menggrab marketnya. Makanya kenapa kita tetap drama dan memang diisi oleh pemeran utama yang memang secara kita by riset dengan artis tanah air yang cukup populer ini untuk mengangkat filmnya dan JT-nya itu sendiri. Artinya strategi marketingnya ini memang bisa dibilang soft selling JT Klinik dikonversi ke drama sampai ke sinema. Ini memang POV-nya adalah bisnis gitu loh. Jadi memang biopik itu sendiri akan dibuat dengan channel sendiri gitu loh. Dengan channel sendiri, mungkin di channel digitalnya si JT Klinik itu akan kita buat. Terus next pertanyaannya, dengan banyaknya talent yang akan di Grab, ini jelas kita sudah clear secara secara funneling marketing. JT Klinik sendiri ini adalah yang tadi saya bilang wadah untuk untuk talenta artis baru yang akan di-maintain oleh JT Klinik. Yang kedua, untuk digital channelnya JT Klinik ini juga akan running digitalnya, baik dari YouTube, Instagram dan TikTok ini akan akan running. Itu boleh dicek nanti di The Shift di IG-nya. Artinya apa? Artis-artis yang baru ini memang kita arahkan goalnya itu memang untuk layar lebar. Tapi untuk step awalnya kita untuk di konten-konten digital di JT Klinik. Kebayang nggak secara maintenance talent. Artinya nggak cuman balik lagi goalnya itu adalah di film, tapi untuk maintenance awalnya kita memang di digital channelnya si JT Klinik sendiri. Itu sih. Sudah menjawab belum pertanyaannya? Aku ini ya. Mungkin aku melengkapi ya Mas Ipong ya. Ini jadi kita tuh ya sebenarnya tuh seirama loh, sefrekuensi ya. Kan ini kan journey Indonesia ya. Itu adalah journey saya juga gitu. Sama saya juga dong. Iya. Jadi kan tadi tuh ada 4 ya yang tadi sudah ingin banget itu di hati kami itu ya. Yang ketiga itu adalah berkontribusi untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi waktu ingin membuat film ini itu bukan hanya kita ngomongin tentang promosi JT Klinik atau tentang mengubah multi program yang ada di negara kita. Bukan hanya tentang bisnis atau mendapatkan income, tapi juga tentang income yang akan didapatkan oleh orang yang mendapatkan pekerjaan. Karena sudah saya hitung tuh kira-kira dalam proyek ini itu lebih dari 2.000 orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Gitu sih Pak. Jadi saya berharap banget apa yang kami lakukan itu bukan hanya baik untuk kami, tapi juga bisa baik untuk banyak orang. Gitu. Makasih ya Pak Ipong ya. Baik, terima kasih banyak atas semua rekannya dia yang sudah pertanyaan yang sangat menarik ya, dan juga terima kasih kepada semua narasumber di sini. Oh, mau nambahin? Oke, boleh. Menambahkan ya. Jadi program ini dirangkai sedemikian rupa dengan materi yang proper untuk kurikulum STAHEK ini. Tadi melengkapi dan menegaskan. Tadi ada yang WA saya, Pak Wajar, ini teman-teman media dapat mobilnya supaya kansnya lebih besar lagi gimana nih, gitu kan? Nah, ini buat teman-teman yang mereferensikan para talent 10 orang nih, 10 orang yang akan direferensikan menuju program workshop di STAHEK selangkah menjadi bintang. Teman-teman berkesempatan mendapatkan satu slot untuk diundi untuk mendapatkan mobil, gitu kan? Seneng apa seneng banget nih? Seneng banget. Jadi mereferensikan aja teman-teman 10 orang
Jadi kalau 10 orang ini ada berapa ya? Ada banyak nih gitu kan. Udah terpenuhi itu kuotanya, tapi nggak banyak-banyak ya, karena ini ada 15 kuota untuk 1000 itu kemarin udah 600, sudah antri banget, jadi cepet dan cepetan banget gitu kan. Itu kemudian sama ini, jadi menambahkan, karena ini roadmap personal branding ini dari berbagai sisi gitu kan. Jadi nanti mungkin dari perwakilan teman-teman juga bisa melengkapi sebagai coach atau mentor di mendampingi para talent itu kan banyak tuh gitu kan. Ya, saya ingin menyampaikan pesan dari Mas Marhen, Pak Marhen dari Kementerian Pariwisata. Kebetulan beliau mendampingi Bu Wamen, saat ini ada di Buleleng tadi. Kaitannya dengan ini, talent-talent ini berkaitan juga dengan supporting dari Kementerian Pariwisata terhadap potensi dan destinasi wisata di Indonesia. Beliau membawai destinasi Nusantara di seluruh Indonesia. Pak Marhen Buyono itu nanti menyampaikan, dan ini juga apresiasi nanti dari Kementerian, Bu Menteri juga menyampaikan dari pesan Pak Marhen juga sangat support dan menyampaikan selamat ulang tahun buat JT Klinik Putri. Saya rasa itu ya dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Fajri. Semua narasumber kita hari ini boleh kita tepuk tangan aja saya lagi di awal-awal. Dengan ini saya tutup sesi Q&A session, dan juga nggak kerasa ya, karena kita udah tiba di penghujung acara. Terima kasih juga untuk atas semua tamu undangan dan juga rekan-rekan media hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru seputar StarHack dan juga The Shift di Instagram kami di @jtklinikofficial. Oke, jtklinikofficial terus ada di @theshiftfilm.id dan juga di @cinemorafilm, serta juga langsung kunjungi website di JT Klinik untuk informasi lebih. Sekali lagi saya Kisha Alia Maharani. Setelah ini sekali lagi saya Kisha Alia Maharani mewakili seluruh tim JT Klinik dan juga Cinemora Filmworks mengucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di kota-kota yang lain dan sampai jumpa. Dan terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih. Teman-teman, ini mungkin supaya lebih semangat ya, kita mau yel-yel ya. Ayo berdoa, berdiri. Berdiri dulu, nanti saya kasih clue ya teman-teman ya. Kita setuju ya kalau kita semua itu orang-orang yang mau shifting dari sekarang menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Setuju? Setuju. Jadi nanti kalau saya tanya, kita di mana? Kita jawabnya JT Klinik ya. Kemudian kita siapa? The Shifter ya. Masa depan kita apa? Senang, sehat, sukses. Ingat ya teman-teman ya. Saya ulangin ya. Sehat, sukses. Ya. Kita mana? JT Klinik. Kita siapa? Shifter. Masa depan kita apa? Senang, sehat, sukses. Ya, oke kita mulai ya, teman-teman ya. Teman-teman, kita di mana? JT Klinik. Siapa kita? Shifter. Apa masa depan kita? Senang, sehat, sukses. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.